Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ani, dan rekan saya, Dawa Sukma Soleh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai keuangan yang merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran dan pentingnya fungsi keuangan dalam dunia bisnis, baik dari segi pengelolaan dana, perencanaan, hingga pengambilan keputusan. Materi yang pertama, kebutuhan dana dan sumbernya. Untuk merealisasikan proyek bisnis, diperlukan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin, serta aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan, dan biaya-biaya sebelum operasi. Dana juga diperlukan untuk modal kerja yang diartikan sebagai modal kerja bruto, menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Beberapa sumber dana yang penting antara lain, satu, modal pemilik perusahaan yang disetorkan, kedua, saham yang diperoleh dari penerbit saham di pasar modal, ketiga, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal, keempat, kredit yang diterima dari bank, yang terakhir, sewa guna leasing atau lembaga non-bank. Yang kedua, aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Kas mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama, initial cash flow, yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Yang kedua, operational cash flow, yang biasanya merupakan selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya. Yang ketiga, terminal cash flow, yang merupakan cash flow dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Selanjutnya, sumber penerimaan kas. Sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal dari satu, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau adanya penurunan aktiva yang tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya berkurangnya kesediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Yang terakhir, adanya penerimaan kas misalnya karena sewa, bunga, atau dividen. Selanjutnya, sumber pengeluaran kas. Pengeluaran kas dapat disebabkan oleh beberapa transaksi, diantaranya satu, pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kelima, pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Ada juga transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas, antara lain satu, adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap. Yang kedua, adanya pengakuan kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan piutang maupun tidak, dan adanya penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki, serta penghentian penggunaan aktiva tetap karena telah habis disusut atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang terakhir, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen, adanya pembatasan penggunaan laba, serta adanya penilaian kembali aktiva tetap yang ada. Yang ketiga, biaya modal atau cost of capital. Konsep cost of capital atau biaya-biaya untuk menggunakan modal dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dapat dipakai berinvestasi.
karena garis besar sumber-sumber pembelanjaan terbagi atas hutang dan modal itu sendiri. Biasanya modal dari masing-masing sumber harus dihitung. Yang pertama, biaya utang. Biaya utang jangka panjang maupun jangka pendek itu dapat dihitung, misalnya dengan menggunakan konsep present value. Yang kedua, biaya modal sendiri. Kelompok biaya modal sendiri dapat dibagi atas biaya saham preference, biaya saham biasa, dan biaya saham laba ditahan. Sedikit mengulas biaya saham preference. Saham preference memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Yang kedua itu ada biaya saham biasa. Biaya saham biasa merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa. Yang ketiga, biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan pada prinsipnya sama dengan biaya saham biasa. Bedanya memiliki flotation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dana dari laba yang tidak memerlukan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dawa Sukma Soleh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang operational cash flow. Operational cash flow itu merupakan rencana keluar masuk dana jika proyek sudah dioperasionalkan. Operational cash flow itu terbagi menjadi dua, ada operating cash flow dan juga initial cash flow. Untuk initial cash flow sendiri itu merupakan arus kas yang terjadi pada masa awal proyek atau investasi ya teman-teman. Ini tuh mencakup semua kebutuhan biaya yang diperlukan untuk memulainya proyek tersebut. Ciri-ciri initial cash flow itu terjadi pada masa awal proyek ya teman-teman, karena untuk memulai mengoperasikan proyek tersebut. Dan biasanya ini adalah sebuah uang kas keluar. Contohnya itu adalah biaya pembelian peralatan atau mesin, biaya instalasi, biaya pelatihan karyawan, biaya pengurusan izin usaha ya, dan juga biaya modal kerja awal. Lalu yang kedua ada operating cash flow atau arus kas operasional. Nah, ini merupakan arus kas keluar masuk yang berasal dari operasional sehari-hari. Nah, ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan uang dari bisnis utamanya. Untuk ciri-cirinya itu dia terjadi secara berulang atau periodik, juga biasanya berupa kas masuk, meskipun bisa juga berupa kas negatif atau keluar jika perusahaan sedang mengalami kerugian. Untuk selanjutnya kita akan membahas analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Pada saat kita menganalisis perkiraan arus kas di masa yang akan datang, kita itu berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, akibatnya hasil perhitungan di atas kertas itu dapat menyimpang jauh dari kenyataannya. Ketidakpastian itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan suatu proyek bisnis dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Selain itu, kekurangan dari analisis kepekaan ini pun ada ya teman-teman. Salah satunya adalah sangat relatifnya nilai-nilai dari optimistis dan pesimistis itu sendiri. Masalah kedua adalah mengenai variabel-variabel yang mendasarinya bisa jadi saling berhubungan. Nah, dalam ilmu statistika itu sering disebut dengan istilah multikoloneritas. Lalu untuk poin ke-6 kita akan membahas penilaian dan pemilihan investasi. Jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan proyek yang ternyata layak untuk direalisasikan, sementara itu dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Nah, maka perlu dicari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan melakukan urutan prioritas terhadap proyek-proyek itu. Lalu kita akan membahas metode penilaian investasi. Studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu menganalisis bagaimana perakiraan aliran kas akan terjadi. Pada umumnya ada 4 metode yang biasa dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, yaitu metode payback periode, net present value, internal rate of return, dan profitability index, serta break-even point. Biaya operasi ini terbagi atas 3 bagian ya teman-teman, yaitu tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kita akan bahas satu-satu macam-macam biaya ya teman-teman. Yang pertama ada biaya tetap. Itu merupakan biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu. Nah, biaya ini dikatakan tetap dilihat dari besarnya jumlah biaya, bukannya biaya per unit. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi.
Titik berat dari biaya variabel ini adalah jumlah dari biaya variabel tersebut dan bukan besarnya biaya variabel per unit. Ada beberapa macam biaya variabel, diantaranya adalah biaya variabel proporsional. Biaya variabel ini merupakan biaya di mana jumlah biaya sebanding dengan tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel, merupakan biaya yang di dalamnya terkandung biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Untuk mempermudah analisisnya, pada umumnya biaya ini dipisah antara yang berjenis biaya variabel dan biaya tetap. Nah, metode pemisahan biaya semi variabel ini ada beberapa macam, diantaranya dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Baik teman-teman, masih di poin penilaian dan pemilihan investasi ya. Itu ada macamnya. Yang pertama, pulang pokok. Merupakan keadaan di mana penerimaan pendapatan perusahaan atau total revenue sama dengan biaya yang ditangguhnya atau total cost. Nah, keadaan pulang pokok itu tiap perusahaan akan bermacam-macam. Besar marginal, income, dan biaya tetap itu mempengaruhi tinggi rendahnya pulang pokok perusahaan. Apabila biaya tetap relatif tinggi, sedangkan marginal income relatif rendah, maka pulang pokok akan menjadi tinggi. Demikian pula sebaliknya. Poin B itu ada margin of safety. Apabila nanti dalam pelaksanaan operasionalnya selalu terjadi kerugian, manajemen perusahaan harus dapat mengantisipasi keadaan itu, misalnya dengan menutup usaha. Namun, dengan menutup usaha perusahaan dapat saja lebih menderita kerugian. Dengan demikian, perlu dicatat alternatif-alternatif yang lain yang lebih baik. Ada satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kemunduran usaha yang masih dapat ditolerir oleh perusahaan, yaitu margin of safety. Poin C ada titik tutup usaha. Apabila sampai pada keadaan produksi di bawah titik pulang pokok yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian, apakah menutup usaha merupakan hal yang paling baik? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu terlebih dahulu dilakukan analisis karena menutup usaha belum tentu merupakan jalan terbaik. Bahkan dapat mengakibatkan bertambah besarnya kerugian perusahaan. Baik teman-teman, untuk melanjutkan terkait poin A, metode penilaian investasi, adapun urutan-urutan prioritasnya. Nah, apabila dijumpai beberapa usulan proyek yang feasible atau layak untuk dilaksanakan, padahal hanya akan melaksanakan satu atau sebagian saja dari usulan-usulan itu karena keterbatasan sumber daya, seperti dana. Nah, maka dapat dilakukan pemungutan prioritas atau ranking atau capital rationing untuk menemukan usulan proyek yang paling layak. Yang pertama ada skenario mutually eksklusif atau saling meniadakan. Nah, skenario ini dipakai jika suatu proyek A dipilih, maka proyek lain harus tidak dipilih. Lalu yang kedua ada skenario kontingensi atau saling terikat. Nah, skenario ini dipakai jika suatu proyek A dipilih, maka proyek B atau mungkin ada proyek yang lain harus diikutsertakan pula. Jadi, manajemen harus melakukan investasi terhadap proyek-proyek tersebut. Yang ketiga ada skenario independence atau saling bebas. Nah, skenario ini walaupun jarang dijumpai digunakan jika suatu proyek A dianggap yang paling layak direalisasikan, tidak ada hubungan dengan proyek B atau proyek lainnya yang juga layak direalisasikan. Lalu yang keempat ada skenario capital budget constraint atau keterbatasan finansial. Nah, jika ada beberapa proyek yang layak untuk dibangun dan dana itu tidak mencukupi untuk membangun seluruh proyek, tentulah akan direalisasikan hanya satu atau beberapa proyek yang memenuhi syarat saja. Lalu yang terakhir ada skenario cost effectiveness atau biaya efektif. Nah, pengurutan proyek-proyek dengan cara ini didasarkan pada sumber daya yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, seperti misalnya tenaga kerja mengganggu. Nah, melihat kondisi ini, pengangguran di negara kita, apalagi setelah mengalami keadaan krisis multimedensi sejak akhir tahun 1997. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga banyak perusahaan yang membantu masyarakat agar mendapatkan pekerjaan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.